satu negara di benua Eropa yang pada zaman dahulu sering melakukan penjelajahan melintasi samudra untuk mencari dunia atau wilayah baru, dan juga rempah-rempah. Awalnya, para pedagang Belanda telah lebih dahulu membeli rempah-rempah di Asia. Pada saat itu, Belanda masih di bawah kekuasaan Spanyol. Namun, ketika kejatuhan kota Konstantinopel akibat perang agama Katolik yang melemahkan kepemimpinan dan adanya krisis ekonomi, sehingga berpindah tangan kepemimpinan menjadi di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih dari pihak Turki Ottoman, menyebabkan terputusnya jalur perdagangan Asia Eropa atau jalur Konstantinopel pada tahun 1453. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Setelah ini, kemana lagi kita akan mendapatkan rempah-rempah? Benar, apalagi kita sangat memerlukannya. Kita memerlukannya untuk Bagaimana jika kita pergi berlayar ke wilayah ini? Mungkin saja di sana kita dapat menemukan wilayah penghasil rempah. Ini yang salah kita, ayo kita lakukan. Lihat, di sana ada daratan. Mari berlabuh untuk melihat apakah ini wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Hei, Tuan, coba arahkan kapal ke sana agar kita bisa memasukkannya sendiri. Bagus juga, Tuan. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 1599, Belanda datang ke Aceh untuk pertama kali di bawah pimpinan Cornelis de Houtman beserta saudara laki-lakinya Frederik de Houtman dengan membawa 2 kapal sampai di ibu kota pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Sebab hasil bumi Kesultanan Aceh, terutama lada, akan meningkat banyak dari kedatangan pedagang Belanda. Saya pernah mendengar tentang wilayah yang kaya akan rempah. Disebut dengan wilayah dari Timur. Apakah mungkin ini daerahnya? Lama berada di daerah tersebut membuat mereka memikirkan cara agar bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Belanda mulai melakukan monopoli perdagangan dan melakukan intervensi politik juga terhadap sultan-sultan di Aceh. Untuk memudahkan mereka dalam mencapai kesuksesannya, mereka pun membentuk VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini didirikan dengan 3 tujuan dan juga memiliki 7 hak oktoroi. Sepertinya kita akan lebih mudah menimbul kekayaan dari daerah ini. Dengan adanya VOC, saya pun berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, tenang saja, semua pasti akan terlaksana dengan baik. Hei, berapakah harga rempah-rempah ini? Harga rempah-rempahnya Tuan 5 koin emas. Baiklah, saya akan membayar. Tidak bisa begitu. Ini terlalu mahal. Kami akan membayarnya dengan 2 koin perak saja. Tidak bisa Tuan, ini termasuk harga pajak. Nah, tidak, ini dia uangnya. Kami akan membawanya. Hubungan baik kedua belah pihak Belanda dan Aceh terjalin selama 200 tahun lebih. Kemudian, semakin lama terlihat mulai putus di abad 19 Masehi pertengahan. Ini sangat mudah. Apa yang kita lakukan? Bukankah kita mempunyai segalanya di samping? Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kemudian, bagaimana jika kita mengembangkan pemerintahan? Bagus juga ini. Tidak sia-sia akan memiliki 9 strategi yang baik. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Dalam berlangsungnya perang ini, salah satu pahlawan yang paling menonjol dari Aceh yaitu Cut Nyak Dien.
Cut Nyak-dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Sewatida, seorang ule balang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak-dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan bidang rumah tangga yaitu memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak-dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamngah, putra dari Ule Balang Lamngah 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pasukan Aceh, apakah ini ada hubungannya dengan Belanda? Pergilah, aku dengar dari suamiku, Belanda melepaskan dia. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai mereka khawatir karena hal ini. Mari. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamngah yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kolor tewas tertembak pada April 1873. Kematian Koler memang menguntungkan. Lihatlah diriku sekarang, telah menjadi jenderal yang baik. Tidak Loe, kau meminta strategi dari bukankah tugasmu yang membuat strategi dan apa yang menyetujuinya? Saya yang bertanya kepada diri yang aku tahu apa ya. Baik, aku akan membuat ide dan strategi yang akan membuat rakyat Aceh dapat memberi. Di apa itu? Kita lihat saja. Akhirnya, di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Nadine, apa lagi Cimet ya? Ayo kita pergi sekarang. Pergi ke mana? Ayolah, ibu-ibu dan rombongan lain sudah pergi mengurusi. Bawa aja anakmu sekalian. Tapi suamiku, dia berjuang untuk Aceh. Ayo, baiklah. Cut Nyak-dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamngah bertempur di Kletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membunuhmu Belanda. Wah, cantiknya Cut Nyak-dien. Seharusnya kau tersenyum hari ini. Bagaimana aku bisa tersenyum? Aku sudah janda, namun masih saja dan tertarik. Kau harusnya senang akan hal itu, Cut Nyak-dien. Bagaimana bisa aku senang Cut Nyak-dien? Sudahlah, dia sudah menunggu. Mari. Dan saya memperkenalkan diri, saya Teuku Umar. Saya sudah tahu. Saya ingin melamar Cut Nyak-dien. Maaf, saya tidak bisa menerima Anda. Kau wanita pemberani, tangguh, kokoh. Jika kau menikah denganku, aku akan membawa kau dalam medan pertempuran. Baiklah, saya menerima Anda. Namun saya memohon Anda dapat memegang janji Anda. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyak-dien menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teuku Umar melakukan sebuah taktik.
Itu taktik yang cukup bodoh suamiku. Tidak, taktik ini sudah lama kupikirkan. Tapi Teuku Umar, Lihatlah sekarang, aku sudah sedekat ini dengan Belanda. Aku pasti bisa membohongi mereka. Percayalah padaku. baiklah, aku percaya padamu. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Keesokannya, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Datang dengan 250 kan? Apa ini? Aku ingin menyerahkan diri dengan bangga. Musuh yang sangat mudah ditaklukkan. Kukira akan lebih sulit mengalahkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbelakang yang lain. Apa maksudmu, gue? Kita harus membuat hukuman sangat terhormat. Itu akan membuat mereka sangat marah. Berikan aku diri. Angkatlah diri sebagai pemimpin pasukan Belanda dan juga kekuasaan ini. Kekuasaan ini sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Suamimu hebat, Cik Nyadin. Sekarang dia sudah memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya. Apa kau tahu apa yang akan dilakukan suamimu kepada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kamu ingin, Cik Nyadin? Masa suamimu tidak memberitahumu? Tapi dia pasti dia memberitahumu. Kenapa kamu terdiam, Cik Nyadin? Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teuku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara, pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teuku Umar dan Cuk Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat! Sungguh! Kau dan suamimu adalah pengkhianat! Jadi, kenapa kau melakukan itu? Lancar suaramu, ya. Aku lebih tua dari itu. Untuk apa aku bersikap-sikap kepada kamu? Kenapa, Cuk Nyadin? Sekarang, aku tanya kepadamu. Mengapa dan di mana rasa hormatmu kepada suamimu yang telah dulu meninggal? Dia berjuang untuk rakyat Aceh. Dan sekarang, kau mengkhianatinya. Kenapa kamu terdiam, Cuk Nyadin? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kamu keluarkan dengan mulutmu? Sumpah untuk menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Di mana? Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu? Dulu aku berpikir kamu adalah wanita Aceh yang kuat dan pemberani. Namun sekarang kamu terlalu rendah untuk dikatakan seperti itu. Bahkan lebih rendah dan tak layak untuk dikatakan seperti itu. Pergilah, baiklah, jadi aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatan. Ada apa sih, Nyadin? Baiknya hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau warga dan rakyat Aceh mengira bahwa kita adalah pengkhianat karena telah bersekutu dengan mereka. Sebentar lagi mereka pasti akan tahu apa maksud kita melakukan rencana ini. Rencana saya sudah mendekati keberhasilan. Maafkan aku, Teuku Umar, bahwa aku menulis seperti ini.
percayalah, kita selalu ada di jalan yang benar. Baik, Pak. Keesokan harinya, Teuku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Lalu tidak pernah kembali. Ini bisa aku ditipu dari rumah. Ini tidak bisa dibiarkan bro ya. Ini kita harus mendapat pembalasan. Kita jangan mau dikatakan dibodohi. Nah, kita tidak bisa dibodohi oleh mereka. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan istri. Baik. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Dan Van Swieten yang tidak becus dalam Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, saya akan mencoba. Sudah haji semakin mendekat kita. Mereka sudah menyerang negara jadi bodoh. Gitu ya. Jadi kita perlu membuka sesuatu. Apa yang Pasukan The Marsos merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Melihat situasi inilah, maka Jenderal J.B. van Houts menyuruh Blom van Moy untuk menyewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak untuk memata-matai pasukan pemberontak. Ini adalah informasi satu. Tanggal 11 Februari, Teuku Umar akan melakukan penyerangan ke Pulau. Bagus, ini informasi sangat berharga bagi Teuku Umar. Ini pembahasan Belanda segera berlangsung. Aku harap penyeranganmu ini akan berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Teuku Umar, aku yakin ini berhasil. Doakan saja kami. Minta pertolongan kepada Tuhan supaya kami didukung juga. Itu pasti. Aku harap kau baik-baik saja dan juga sadar. Sepertinya aku tidak perlu di sini. Aku pergi dulu. Baiklah. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teuku Umar, Belanda dapat membunuh Teuku Umar. Cut Nyak lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba pasukan-pasukannya. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apakah Anda masih ambil makanan dan minuman? Sudah cukup. Sebaiknya Anda lebih baik banyak beristirahat saja. Jika aku banyak beristirahat, akan lebih banyak lagi warga dan rakyat Aceh yang terbunuh. Jadi kemana kalian berdua? Aku akan pergi. Setelah aku kembali, aku harap Anda akan masuk. Baiklah.
Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Beutong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak pun akhirnya ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua. Namun, pada akhirnya Aceh tidak berhasil melawan penjajah dari Belanda karena penjajah Belanda masih tetap dapat berkuasa di wilayah Nusantara. Suatu kehormatan Apa yang harus kita lakukan? Jangan konsisten.